Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita kembali bersua. Kita sudah memasuki minggu ketiga dalam bulan Oktober tahun 2020 ini. Nah, saya yakin bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa iman itu timbul oleh karena pendengaran firman, yaitu firman Kristus. Saya yakin minggu lalu kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan memberikan roh untuk Bezalel dan Aholiab. Kemudian kita juga sudah mendengarkan apa yang dilakukan oleh Kaleb, dan Kaleb dikatakan Tuhan bahwa dia memiliki different spirit. Tentu kita semua sudah diberkati, dan saya percaya sebagian kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diberikan semangat oleh Roh Kudus. Dan saya berdoa hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini ada kabar sukacita, maka saya mau saudara menikmati firman Tuhan yang sudah lama sekali kita merindukan, bahwa Pastor Jenis atau juga Mami Jenis yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percaya saudara, kita akan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan oleh Pastor Jenis atau juga Mami Jenis. Good morning, every one of you. It is a joy for me to share the word of God. Selamat pagi untuk kita semua. Itu adalah merupakan sebuah sukacita bagi saya untuk membagikan firman Tuhan di pagi hari ini. We want to assure you that we love you and we are praying for you. Kami mau yakinkan kepada saudara semua bahwa kami mengasihi kalian semua dan juga kami berdoa untuk kita semua. Before I share the word of God, Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, there is a few things that the Lord has impressed upon my heart. ada beberapa hal yang Tuhan telah menaruhkan dalam hati saya. For some of you and many of you. Dan beberapa orang dan juga banyak orang. You know, the word that the Lord gave me for many of you is that you are feeling tired, you are feeling weary. Dan banyak di antara saudara merasakan kecapean dan juga keletihan. You feel frustrated. Bahkan merasakan frustrasi. You feel that you are stuck in this pandemic. Dan saudara merasakan sepertinya berhenti atau juga stuck di masa-masa pandemik ini. Yet God's word for you today Tetapi hari ini ada firman Tuhan untuk saudara. is that even though you are hard pressed on every side, Ya, sekalipun ada tekanan dari berbagai penjuru tempat, but you are not crushed. tetapi saudara tidak hancur. You are perplexed, but you are not in despair. You are persecuted, but you are not abandoned. Mengalami aniaya tetapi saudara tidak ditolak. You are struck down, but you are not destroyed. Saudara dihantam sedemikian rupa tetapi saudara tidak hancur. And the Lord says, I know many of you are in hard places this morning. Saya tahu bahwa Tuhan mengatakan bahwa saudara di antara saudara banyak berada di tempat yang sulit. He said He will make a way for you when there is no way. Dan Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membuka jalan tak kala tidak ada jalan. Because He is the miracle worker, He is the way maker. Dia adalah pembuat mujizat dan juga Dia membuka jalan. He is the God of the impossible. Dia adalah Tuhan yang tidak mungkin bagi manusia. Maybe some of you this Yang tidak morning, mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. maybe some of you this morning you are going through sicknesses, Mungkin beberapa saudara sedang melalui sakit penyakit. or you have lost your loved one. Mungkin saudara kehilangan orang yang saudara kasihi. You know, but God says He has wonderful things in store for you. Tetapi Tuhan mengatakan ada sesuatu yang terbaik untuk diinstal di dalam hidup saudara. No matter what you are going through today, Tidak peduli apa yang sedang saudara lewati. that God is fighting your battle on your behalf. Tetapi Tuhan sedang bertempur untuk hal-hal yang baik untuk saudara. As you are waiting upon the Lord, learn to worship. Selagi saudara artinya menantikan Tuhan, cobalah saudara menyembah Tuhan. Because when you offer to God praise in your heart, Ketika saudara sedang memberikan pujian kepada Tuhan, it prepares you to receive what God has in store for you. yaitu saudara sedang mempersiapkan diri
untuk apa yang akan Tuhan tanamkan dalam hidup saudara. That I want you to know that you have a Father in heaven. Saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa engkau memiliki Bapa di sorga. And He knows your name. Dan Ia mengenal nama saudara. He has called you and He has chosen you. Dia telah memanggil saudara dan telah memilih saudara. And that whatever in front of you, Apa aja yang ada di depan saudara, that you are able to face because He's in you. Saudara mampu untuk menghadapinya sebab Dia ada bersama dengan And saudara. I encourage you this morning Dan saya memberikan dorongan untuk saudara to semua, turn your pain into praises. yaitu alihkanlah sakit saudara, penderitaan saudara untuk menjadi sebuah pujian. And come honestly before the Lord. Dan datanglah di hadapan Tuhan dengan secara sejujurnya. And say, Lord, I need you. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan hidupmu. I need you to deliver me. Aku membutuhkan supaya engkau melepaskan aku. I don't know what to do, Aku tidak tahu apa yang harus saya lakukan. but I trust you. Tetapi aku percaya kepadamu. And I know this morning Saya tahu pada pagi that ini, if you are the person that God is speaking to, yaitu engkau adalah orangnya di mana Tuhan sedang berbicara. I want every one of us to close our eyes even this time. Dan saya mau setiap kita menutup mata dalam waktu ini untuk kita bisa berdoa. And to lift our hands Dan mengangkat tangan kita before the Lord. sebelum di hadapan Tuhan. Father, we come before you in Jesus' name. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We thank you Kami berterima kasih. that your word tells us Dan firman-Mu mengatakan kepada kami, that you love us with your everlasting love. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. And then, Lord, your word says Dan Tuhan firman-Mu berkata kepada kami, that you longs to be gracious to us. Engkau rindu untuk memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami. You rise us to show us compassion. Engkau bangkit untuk menunjukkan kepada kami We thank kemurahan. you that you are the God of justice. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang adil. And we thank you that blessed are those who wait on you. Dan kami berterima kasih, diberkatilah orang yang menantikan Engkau. Lord, this morning I bring before you those who are struggling, Tuhan, aku membawa orang-orang yang sedang di dalam pergumulan. those who are feeling weary and tired. Bagi mereka yang sedang mengalami capek dan letih, They are about to give up. mereka hampir-hampir saja menyerah. They feel like it's enough. Dan mereka merasakan, sudahlah, cukuplah. Lord, we ask that even this day you gave them new strength, new grace. Kami berdoa bahkan hari ini memberikan kemurahan atau juga kasih karunia That yang you baru. speak to them. Dan Engkau berbicara kepada mereka. That even as they wait upon you, Sekalipun mereka sedang menantikan Engkau, that ya you will Tuhan, renew their strength. bahwa Engkau akan memperbaharui hidup mereka. That they will soar on wings like eagle. Dan mereka akan mengepakkan sayapnya seperti seekor burung Raja Wali. They will run and not be weary. Mereka akan berlari tetapi mereka They tidak will akan walk and capek. not faint. Mereka berjalan dan mereka tidak terjatuh. And even today we speak courageous faith to them. Dan hari ini kami sedang berbicara Tuhan untuk mereka, yaitu iman yang semangat. That they will rise up. Mereka akan bangkit. They will not fear. Mereka tidak takut. Because they know the Lord our God goes before them. Karena Tuhan adalah Allah kami yang akan berjalan bersama dengan mereka. That even as they learn to praise you, Sekalipun mereka sedang memuji Engkau, That belajar God- memuji Engkau, that God you fight their battle Tuhan, Engkau bertempur untuk mereka. and you gave them victory. Dan Engkau memberikan kepada mereka kemenangan. And so today we ask that you speak to us through your word. Kami hari ini minta supaya Engkau berbicara melalui firman Tuhan kepada Open our mereka. spiritual eyes and ears Bukalah hati kami dan pikiran kami. that we can hear what the Spirit of the Lord is saying to Dan us. kami dapat mendengarkan roh yang mengatakan apa yang dikatakan roh kepada kami. We thank you Kami berterima kasih in Jesus' name. dalam nama Yesus. Let the people of God say, Biarlah semua umat Tuhan mengatakan, Amin. yes, this morning I want to share with you courageous faith and excellent spirit. Hari ini, pagi ini saya nak membagikan kepada saudara roh yang semangat atau iman yang bersemangat dan juga iman yang berani. If you have your Bible, turn to Daniel chapter 1 verse 15 to 20. Kalau saudara punya Alkitab, silakan buka dari kitab Daniel dari pasal 1 kemudian
ayat yang 15, 15 dimulai sampai dengan 20. 20. Okay, you just read. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Anania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Ayat 20, firman Tuhan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel was a teenager when he was taken captive to Babylon. Daniel itu pada saat masuk dalam masa pembuangan, dia itu masih remaja. And he served under the Babylonian government. Dan dia bekerja di bawah pemerintahan Babilonia. He was isolated and separated from the regular public worship of God. Dia telah diisolasikan atau juga dipisahkan, di mana dia senantiasa harus menyembah Tuhan. From the teaching of God's word. Yaitu dari mengajar kebenaran firman and from Tuhan. the fellowship of God's people. Dan juga persekutuan dari umat Tuhan. Yet the Bible says that Daniel has an excellent spirit. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Daniel mempunyai roh yang excellent, yang luar biasa. Despite of his circumstances. Sekalipun di situasi yang sulit sekalipun. And today we can learn 3 characteristics from Daniel. Dan hari ini kita bisa membicarakan tentang karakteristik 3 hal mengenai Daniel. First, Daniel had uncompromising faith. Kita harus tahu pertama, dia tidak mempunyai iman kompromi dengan hal-hal yang dosa. Daniel's conviction comes from a strong foundation that he had when he was a child. Yaitu Daniel di sini mendapatkan dasar yang kuat mulai semasa kecil. And this conviction gave him great courage in the time of crisis. Dan kondisi seperti ini membuat dia mempunyai iman yang luar biasa di tengah-tengah masa-masa krisis. And the fact that he rejected the food allotment. Dan juga dia menolak makanan yang lezat dari hidangan raja. Because he perceived this as an effort to reduce him into the lifestyle of the Babylonian. Dan ini juga akan menolong dia supaya tidak terpengaruh dengan kehidupan Babilonia itu. Through the enjoyment of pleasures, yaitu kenikmatan duniawi, that the good life that Daniel was offered by the king, yaitu kehidupan yang mewah yang ditawarkan oleh Raja Babilonia kepada Daniel, was an effort to win him away from the hard life that God has called him. Yaitu bisa menjauhkan dia untuk hidup yang bekerja keras di dalam Tuhan. It would encourage him to focus on himself. Yaitu memberi dorongan untuk hanya memfokus kepada dirinya sendiri. And on the life of enjoyment. Yaitu dan beralih kepada kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. The Bible says that Daniel purposed in his heart. Alkitab jelas mengatakan bahwa Daniel telah menaruhkan tujuan dalam hatinya. Not to defile himself with the royal food and wine. Yaitu tidak menajiskan hidupnya dengan makanan raja dan juga
anggur, All the meat and wine that was prepared in the royal kitchen yaitu daging-daging dan juga makanan-makan raja yang disiapkan di dapur, were probably from animals mungkin dari binatang-binatang, that had been sacrificed to the idols. mungkin telah dipersembahkan kepada penyembahan berhala. When Daniel refused to eat, Ketika Daniel menolak untuk makan, it was a risky thing for him to do. itu adalah resiko yang besar bagi Daniel untuk melakukannya. He could be executed by the king. Bisa saja dia dihukum oleh raja. But despite of the possible outcomes, Walaupun hal yang tidak mungkin hasilnya, Daniel courageously requested for a 10-day trial. dan Daniel dengan begitu berani dan semangat untuk coba selama 10 hari untuk tidak makan makanan raja, Eating only cereal or wheat, yaitu makan seperti sereal atau juga gandum, drinking only plain water. minum air putih saja. And God honored his obedience. Dan Tuhan menghormati atas ketaatan hidupnya. After 10 days, Daniel and his 3 friends, Setelah 10 hari, Daniel dengan 3 sahabatnya, they were miraculously healthier and stronger than all the other scholars. ternyata kehidupan mereka secara mujizat, hidup mereka itu kuat dan juga cerdas daripada orang-orang lain, Yeah, in the Royal Academy. yaitu di dalam akademik istana raja. Daniel had an uncompromising faith. Yaitu kalau kita perhatikan, Daniel tidak berkompromi atas imannya. People today prefer a compromise. Hari-hari ini kita lihat banyak orang percaya sedang berkompromi dengan imannya. A little bit of religion, a little bit of the world. Yaitu sebentar agamawi, sedikit lagi duniawi. A little bit of God and a little bit of sin. Sedikit Tuhan, sedikit dosa. You know, to follow Christ and then to return to the world is a terrible thing. Yaitu mengikuti Tuhan, kemudian kembali kepada dunia, itu adalah hal yang sangat tidak baik. Satan is well pleased with borderline Christian. Yaitu setan sangat suka orang Kristen yang berada di tengah-tengah. But God react to the lukewarm Christian. Tetapi Tuhan sedang mengingatkan orang-orang percaya hidup dalam suam kuku. Because in Revelation chapter 3 verse 15 it says that because you are neither hot nor cold, you know, I'm about to spit you out of my mind, out of my mouth. Alkitab kita perhatikan dalam Wahyu pasal 3, 15 dikatakan engkau tidak panas dan engkau tidak dingin, maka itu aku akan memuntahkan hidupmu. You know, church, I want to say that we need to purpose in our heart. Gereja, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan kita harus ada tujuan, To love God and to live by His word. yaitu untuk mengasihi Tuhan dan juga hidup sesuai dengan firman Tuhan. We have to purpose in our heart Kita harus mempunyai tujuan dalam hati kita, to be in church every Sunday, yaitu tetap ada pada ibadah hari Minggu, to keep the Sabbath. yaitu menjaga sabat You know, kita, we need to purpose in our heart to give our tidings. yaitu kita juga harus mempunyai tujuan dalam hati kita untuk memberikan perpuluhan kita juga, Actually, the word purpose in heart, yaitu sesungguhnya tujuan dalam hati, it means to fix, to establish, yaitu untuk di fix dan juga untuk dibangun, so that it become immovable and unshakable. yaitu itu dapat bergerak dengan luar biasa tapi tidak terguncangkan. So in modern English, we call that conviction. Di dalam Inggris atau bahasa Inggris modern itu dikatakan diyakinkan, And conviction will give us the stability and the steadfastness. yaitu conviction atau juga keyakinan memberikan kita stabilitas dan juga artinya ketenangan. Yeah, to keep on going even when everyone around us Ya, kita terus saja berjalan sekalipun ada orang-orang di sekitar kita coba menghalanginya, has fallen away. dan sebagian orang telah terjatuh, And we are the jatuh only dalam ones dosa. and we are the only ones standing. Dan sementara kita sendirilah sedang berdiri pada saat kondisi zaman ini. And if we want to be the person that God used for His glory, Kalau kita mau menjadi pribadi dipakai untuk kemuliaannya, we must have firm conviction. kita harus mempunyai keyakinan yang teguh.
Yeah, don't compromise our faith Jangan sekali-sekali berkompromi dengan iman kita. because of our fear. Karena kita takut. And God rewards faith. Karena Tuhan akan memberi hadiah atas iman saudara. And the second thing about Daniel Dalam hal yang kedua mengenai Daniel. is that Daniel had an intentional prayer life. Dan Daniel mempunyai satu doa dengan sebuah tujuan atau juga secara intensional. Yeah, and Daniel excellent spirit actually flow from his closeness with God. Daniel sesungguhnya mempunyai roh yang excellent karena dia berjalan dekat dengan Tuhan. Yeah, in Daniel chapter 6 verse 10. Yaitu di dalam Daniel pasal 6 ayat 10 berkata, Yeah, okay, you can just read. saya bacakan. Daniel 6 ayat 10 berbunyi demikian, firman Tuhan, bahwa dikatakan seperti ini. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Okay, verse 11. Ayat 11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Yeah, so the key phrase here is as he has done previously. Dan di sini kita lihat ayat kuncinya seperti biasanya dia melakukan. So Daniel wasn't reacting because of the new law. Daniel tidak membuat reaksi oleh karena ada hukum baru. He was doing what he did every day to pray. Dia selalu melakukan apa yang biasanya dia lakukan, seperti tiap hari berdoa. You know, I want to say that we have to understand that we are not fighting against human beings, Saudara harus mengetahui bahwa kita bukan melawan darah dan daging. but we are fighting the spiritual forces of darkness. Sesungguhnya kita sedang bertempur dengan roh-roh kegelapan yang tidak kita lihat. You know, Satan wants to hurt God, but he can't. Yaitu setan coba mau melukai Tuhan, tapi dia nggak bisa. So the next best thing that he can do is to hurt God's children. Yaitu hal yang terbaik yang bisa dilakukan, yaitu untuk melukai Tuhan, ya dia melukai anak-anak Tuhan. So it's just like the best way to hurt a parent is to hurt the child. Yaitu adalah dikatakan seperti ini. Hal yang terbaik untuk melukai anak-anak adalah melukai orang tuanya. So the child of God is the devil's enemy. Yaitu anak-anak Tuhan menjadi musuhnya iblis. And that is why, you know, we have to get on our knees and pray. Itulah sebabnya kita perlu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ya, saya mau membagikan kesaksian apa yang saya alami. Ya, kira 2 minggu yang lalu, saya merasakan seperti ada roh opresi, roh tekanan yang begitu berat di dalam diri saya. Walaupun saya upayakan seperti baca firman Tuhan dan memuji ya, dan juga menyembah, dan ketika saya juga olahraga dan saya juga artinya ambil waktu ya bersama dengan Tuhan, tetapi saya merasakan tekanan itunya seperti sangat besar ya, memberikan saya seperti rasanya putus asa, rasanya tanpa pengharapan, dan saya merasakan begitu tekan, begitu gelap ya. Dan setelah itu malam itu saya pulang dan saya merasakan Roh Kudus berkata kepada saya, ya kamu harus masuk ke kamar, ya harus tutup pintu, kamu harus artinya betul-betulnya memuji dan mencari Tuhan. Dan apa yang saya lakukan ya, saya buka ya lagu pujian menyembahan dan saya memuji Tuhan, saya menyembah, saya doa dalam bahasa roh dengan suara yang kuat ya, dan cukup lama, kira-kira mungkin 1,5 jam ya. Dan setelah saya betul-betul masuk di dalam hadirat Tuhan, saya merasakan ya sesuatu seperti merobos di dalam alam roh. Yang tekanan yang saya alaminya itu roh opresi, roh putus asa, roh seperti kayak depresi itunya, tekanannya semuanya hilang, dan Tuhan berikan kembali kepada saya sukacita dan pengharapan. Dan setelah itu saya panggil 2 anak saya dan saya suruh mereka berdoa ya.
dan suruh kami juga bersama-sama berdoa. Dan hari besok Tuhan berbicara kepada saya, kamu sedang dibawa serang. Ya, dan apa yang kamu harus lakukan adalah kamu harus serang kembali. Bagaimana? Kita bukan pakai senjata manusia, tetapi kita pakai senjata rohani. Dan untuk 1 minggu itu setiap malam ya saya artinya ambil waktu khususnya untuk memuji menyembah Tuhan. Ketika saya katakan waktu ini bukan di dalam saat teguh saya. Memang saat teguh saya kita harus lakukan setiap kita pagi-pagi. Tetapi saya katakan waktu ini adalah waktu khusus yang intensif di mana kita betul-betulnya mencari Tuhan karena kita tahu kekuatan kita bukan dari diri kita tetapi dari Tuhan sendiri. Dan setelah saya di dalam 1 minggu ya khususnya malamnya saya memuji, saya menyembah, saya doa dalam bahasa roh. Dan saya merasakannya satu kemenangan dan satu penerobosan Tuhan berikan dan suasana di rumah juga berubah. Ya, dan saya juga rasanya kemarin ya pagi-pagi saya edit khotbah saya. Siap itu waktu saya mau print khotbah, tiba-tiba laptop saya rusak, tidak bisa. Dan saya suruh Jeremy cek bagaimana artinya masalahnya apa. Dan dia ceknya dan katakan, oh Mami mungkin your laptop, the motherboard is spoiled. Ya, dan aku pikir di mana ya? Semua dokumen saya, semua khotbah saya di dalam laptop ya. Dan sekarang laptopnya tak bisa buka ya. Dan saya juga merasakan seperti penghalang ya dari iblis untuk saya artinya melayani Tuhan. Ya, dan saya terus berdoa ya, dan saya juga taruh tangan saya ya di atas laptop saya dan saya berbicara kehidupan dan saya berbicara mujizat saya. Saya katakan ya laptop saya akan dikembalikan restorasi ya. Dan sampai malamnya kira jam 8 ya, saya reset laptop saya. Dan laptopnya bisa bekerja. Tetapi masalahnya adalah Microsoft Word software itunya sudah dihapuskan. Artinya tidak ada lagi. Terus berarti saya tidak bisa buka dokumen juga ya. Dan yang ajaibnya adalah tiba-tiba Jeremy ingat, dia ada satu Microsoft Word software yang baru. Ya, sebetulnya dia sudah lupa dan dia katakan, oh nanti aku mau pergi belinya software supaya bisa download ya. Dan barusan dia ingatnya dia ada satu software yang baru dan saya bersyukur ya dia bisa download untuk saya dan semalam kami bisa selesai semua artinya laptop dan sekarang ini laptop saya bisa artinya bisa bekerja. Dan saya melihat ini semua adalah kerana Tuhan yang campur tangan ya. Tuhan yang lakukan ya satu perkara. Dan saya katakan begitu penting untuk saudara dan saya menjadi intentional mencari Tuhan ya kerana kekuatan kita datang dari Tuhan. Yeah, and I also want to say that we live in a world whereby we are surrounded by social media. Dan saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kita sedang hidup di mana dikelilingi dengan media sosial. Yeah, an average person spend about 3.5 hours strolling through their phone. Yaitu hampir setiap pribadi menghabiskan waktu selama 3,5 jam untuk browser HP-nya. And I believe that many of us, we spend more time than 3.5 hours strolling through the phone. Ada sebagian lagi mungkin lebih daripada 3,5 jam dengan HP mereka. How much time do we spend in God's Word? Berapa lama kita membagikan waktu kita kepada firman Tuhan? How much time we spend worshiping God in our quiet time? Berapa lama kita menyembah Tuhan di tempat teduh, keteduhan kita? Let us not be distracted. Jangan sampai sekali-sekali dialihkan. We have control over how we spend our time. Kita bisa menguasai atau kontrol bagaimana kita menghabiskan waktu. Don't spend your time, browsing through, the Facebook. Jangan selalu menghabiskan waktu dengan Facebook, selalu browsing di Facebook. You know why? People don't post their struggle. They only post the good things. Saudara nanti bisa tertipu. Kenapa? Ketika kita lihat di Facebook, mereka selalu memasukkan hal yang baik saja mengenai mereka di
Facebook. They don't post their pain, their struggle, even their quarrel with their family. Mereka jarang sekali memasukkan tentang pergumulan mereka atau juga apa yang sedang mereka lewati atau juga masalah yang sedang terjadi dalam keluarga mereka. You know, they post when they go to the restaurant and they go to a holiday. Mereka selalu memposkan ketika mereka ada di restoran, ketika mereka berlibur, seperti itu And saja. they're having a good time. Mereka mempunyai waktu yang baik. And then you feel that, why everybody is doing good except yourself? Dan akhirnya saudara yang selalu membaca Facebook atau lihat brosuring di Facebook, saudara nanti membandingkan diri. Oh, semua memiliki hidup yang bagus, sementara saya sendiri tidak. And that makes you feel discouraged. Dan membuat hidup saudara menjadi patah semangat. I want to say, get into God's word. Saya mau katakan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Get into God's presence. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Because you can't stay down when you are looking up to God. Sebab saudara, ketika saudara nggak bisa menjadi lemah ketika saudara terus-menerus membaca atau juga merenungkan firman Tuhan. The last characteristic of Daniel Yaitu karakter yang terakhir mengenai Daniel. is that Daniel had an excellent spirit. Bahwa Daniel memiliki roh yang excellent. Yeah, an excellent spirit means an excellent attitude. Yaitu memiliki roh yang excellent, memiliki sikap yang excellent. He was a man of diligence. Dia adalah seorang yang rajin sekali. He was dependable. Dia adalah seorang yang tidak bergantungan kepada siapapun. In Daniel chapter 6 verse 3, Yaitu Daniel pasal 6 ayat 3 berkata bahwa firman Tuhan mengatakan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. yeah, the Bible says that Daniel served in high position of the pagan government for more than 60 years of his life. Di Alkitab mencatat bahwa Daniel melayani dalam dunia pagan, di mana lebih kurang 60 tahun, lebih daripada 60 tahun. And this was an incredible accomplishment for a Jew. Ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa bagi orang Yahudi. In the ancient times, a new king would kill all the advisor of the previous king. Di masa zaman kuno, biasanya raja akan membunuh semua penasihat-penasihat yang lama. But in spite of that, Di atas segala sesuatu ini, Daniel was chosen to serve 4 successive kings. yaitu Daniel telah terpilih yaitu untuk melayani 4 raja-raja yang menggantikan. And the Bible recorded Dan Alkitab mencatat that at least 3 of these 4 kings, yaitu paling tidak 3 raja dari 4 raja-raja ini, they promoted Daniel to be one of the highest position of authority. yaitu mereka telah mempromosikan Daniel sebagai salah satu pejabat yang tertinggi. Because Daniel had an excellent spirit. Karena Daniel mempunyai spirit excellent. And as Daniel grew older, Ketika Daniel mulai tua, he did not become useless and ineffective. dia tidak menjadi orang yang tidak berguna, bahkan tidak efektif. Yeah, he maintained his cutting edge by renewing his mind in the spirit Sekalipun dia masuk di dalam masa tuanya, tetapi dia memperbaharui pemikiran hatinya melalui firman dan dalam roh. and not conforming himself to the worldly standard. Dan dia tidak berkompromi dengan standarisasi dunia ini. He remained faithful to God and man. Dia tetap setia kepada Tuhan dan juga orang. Not a trace of sloppiness could be found in his works. Yaitu kita tidak akan menemukan sedikit pun kemalasan dalam tugas pekerjaannya. You know, let us be what the Bible says in Daniel chapter 11 verse 32. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu Daniel pasal 11
ayat yang ke-32. The people that do know their God shall be strong and do exploit. Perhatikan firman Tuhan katakan seperti ini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amen. Amin. I want to say that even in the midst of pandemic, Dan saya mau katakan di tengah-tengah pandemi that God is with us, bahwa Tuhan ada bersama dengan that He will kita. enable us to accomplish the impossible. Bahwa Dia akan memampukan kita untuk mencapai atau juga menyelesaikan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. And that we are still able to do exploit in His name. Dan kita masih mampu untuk mengeksploitasikan sesuatu di dalam nama Tuhan. Recently, I read a testimony Baru-baru ini saya membaca kesaksian. of this person by the name of Arthur Keong. Ada seorang namanya Arthur Keong. He is the CEO of the Far East Hospitality in Singapore. Dia adalah seorang CEO di dalam industri perhotelan Far East di Singapura. So under his organization, they has a portfolio of 9 hotels, hotel brand under their Di organization. dalam organisasi mereka di bawahnya ada 9 hotel. Yeah, and he share how God show him that good business and doing good are both important. Dia katakan bagaimana kita berada dalam Tuhan dan juga memiliki bisnis yang baik itu merupakan sangat penting juga. Yeah, so a few months ago, Yaitu kira-kira beberapa minggu yang lalu, You know, when he- beberapa bulan yang lalu, when he heard that the government in Singapore ketika dia mendengarkan pemerintahan di Singapura, needed facilities for quarantine, yaitu membutuhkan fasilitas untuk karantina yeah, and also for the swab in the isolation, dan juga untuk swab isolasi, so he was struggling dia bergumul to give the hotel to the government. untuk memberikan hotel kepada pemerintah. He thought that they have other customer to take care. Dia berpikir kan ada pelanggan yang lain yang harus diperhatikan. And if they are involved in the quarantine, Kalau mereka terlibat dalam karantina, there may be a stigma, that will attach to their hotel. akan ada satu tercatat atau juga stigma di hotel mereka. But after he prayed, he decided Setelah dia berdoa, dia memutuskan that he wants to make a bigger social impact, yaitu dia mau buat satu dampak yang besar di sosial and also to fulfill the national responsibility to support the government. yaitu untuk menggenapi dan mendukung pemerintahan. So he committed as many hotels as he can, as many rooms as he can to the government. Dia memberikan hotel-hotelnya kamar sebanyak mungkin kepada pemerintah. And it turned out to be a huge blessing. Dan akhirnya berbalik menjadi berkat yang besar bagi Yeah, dia. because he realized that, after that there was nobody that was able to enter the country. Sebab dia menyadari setelah itu tidak ada satu orang pun yang diizinkan untuk masuk ke negara ini. Yeah, it's like during the circuit breaker, it's like a lockdown. So there is no other travelers able to come from other country to Singapore. Seperti circuit breaker dan juga lockdown, tidak ada orang yang bisa masuk ke negara ini. And that was the only business that was available. Sebenarnya hanya satu-satu bisnis itulah yang mampu. And because, they have committed the hotels to the government, so they were making money. Dan karena dia menyerahkan hotelnya kepada pemerintah, akhirnya dia menghasilkan untung atau juga uang. Yeah, nobody was retrenched. Dan tidak ada seorang pun dipecat. They were able to pay all the staff their salary. Mereka sanggup membayar staf-staf mereka, pegawainya dengan gajinya. And most of all, he thanked God that none of his staff contracted COVID-19. Dan dia bersyukur kepada Tuhan tidak satu stafnya yang terinfeksi dengan COVID-19. And they were incredibly blessed. Dan secara luar biasa mereka diberkati. I want to say that when you and I are a person of excellence, Kalau saudara dan saya menjadi sebuah pribadi yang excellent, God will use us.
Tuhan pasti memakai kita. And we aim for excellence. Dan kita punya satu aim atau juga araan untuk menjadi excellent. Because of who we serve Sebab siapa yang kita layani and because of who we represent. dan siapa yang kita wakilkan. And I just want to spend this time, Saya mau membagikan waktu ini to quieten ourselves. itu untuk tetap kita mendiamkan diri kita As we have heard the word of God. ketika kita mendengarkan firman Tuhan. That we want to ask the Lord to search our hearts. Kita mau supaya Tuhan menyelidiki hati kita. That are we compromising in our faith? Apakah kita sedang berkompromi dengan iman kita? Is it because we are more afraid of people more than we are afraid of God? Apakah kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan? And today we want to come before the Lord Hari ini kita mau datang kepada Tuhan and say, Lord, help me dan mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. not to compromise, Tidak untuk kompromi. to know even as I honor you, Dan sewaktu saya menghormati Engkau, that you will honor me. dan Engkau akan menghormati aku. And maybe today some of you, Dan mungkin sebagian daripada saudara, you are under some kind of spiritual attack. mungkin saudara sedang diserang oleh roh. And you need to make intentional time to seek God. Dan saudara harus sengaja membuat waktu untuk mencari Tuhan. You need to get into God's presence. Dan engkau harus masuk kepada hadirat Tuhan. And even as you begin to praise God, Ketika engkau memuji Tuhan, that you will see that God began to open your eyes dan engkau melihat Tuhan sedang membuka mata hatimu to see great and wonderful things. untuk melihat hal yang besar dan hal-hal yang luar biasa. And God says to you, Dan Tuhan mengatakan kepadamu, call unto me, panggillah aku, and I will show you great and mighty things which you do not know. dan aku akan menunjukkan hal-hal yang besar di mana engkau sendiri tidak mengetahuinya. And today, if this is your prayer, Kalau ini merupakan doa saudara, that you will purpose in your heart, bahwa engkau harus mempunyai tujuan dalam hatimu, that you will seek God. bahwa engkau mencari Tuhan. And lastly, that today, if you want to have that excellent spirit, Kalau engkau mempunyai spirit yang excellent itu, and you say, Lord, I need you, katakan kepada Tuhan, aku membutuhkan engkau. and I want that excellent spirit. Aku membutuhkan roh excellent itu. And even in this pandemic itself, Di tengah-tengah pandemik ini, where people are losing up their jobs, mereka sedang kehilangan pekerjaan mereka. where people are afraid, Dan mereka sedang dalam ketakutan. where people are uncertain, Mereka yang tidak menentu hidup. but when I have that spirit of excellence, Ketika aku mempunyai roh excellent, that I'm going to serve before the kings, bahwa aku akan melayani di hadapan raja-raja. that you're going to open up the doors Dan engkau akan membuka pintu-pintu. that I never imagined of, Dan aku tidak pernah membayangkannya. even as I have an excellent attitude. Ketika aku memiliki attitude atau juga sikap excellent. Father, we thank you for this morning. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi ini. We thank you for your word. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. We ask that, Lord, you forgive us Tuhan, ampuni kami if we have fallen short kalau kami sudah jatuh, or if we have failed you. kalau kami gagal. And we ask that even this morning, Dan kami minta pagi ini, as we consecrate ourselves, ketika kami konsekrasikan hidup kami, that Holy Spirit, bahwa Roh Kudus you will come and renew dan Engkau datang dan renew our faith, memperbaharui iman that we kami, can stand firm and steadfast, yaitu bahwa kami dapat berdiri teguh dan juga berpegang setia. knowing that, Lord, you are holding us in your strong, tender hands. Kami tahu bahwa Engkau sedang memegang kami dengan tangan-Mu kuat yang lembut itu. And Lord, this morning, Dan Tuhan, pada pagi ini, we purpose in our heart kami menaruhkan tujuan dalam hati kami to honor you, untuk menghormati Engkau, to put you first in our life, untuk menaruhkan Engkau yang utama dalam hidup kami, in our family, dalam keluarga kami, in our ministry, dalam pelayanan kami, in our business. dalam bisnis kami. That God, we honor you. Dan Tuhan, kami menghormati Engkau. And we say, Lord, Dan kami mengatakan, Tuhan, come and lead us. marilah tuntunlah kami.
And use us, Lord, Dan pakailah kami. so that we can be a light that shine for you. Dan supaya kami bisa menjadi terang dan menerangi orang lain. And Lord, we ask that you give us the spirit of excellence. Dan Tuhan berilah kami roh excellent. Oh, the spirit of the good attitude Memberikan roh yang punya sikap hati yang baik. to trust you, Untuk percaya kepadamu. to dare to be different. Yaitu berani untuk menjadi berbeda. We thank you. Kami berterima kasih. In Jesus' name we Dalam pray. nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amin. Saya percaya sekali bahwa kita membutuhkan excellent spirit atau roh yang excellent dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara-saudara, apa yang sudah disampaikan dalam kehidupan kita itulah yang penting. Apalagi kita di Berstagi. Berapa lama kita tetap hidup dalam kondisi yang tidak mau excellent. Ini waktunya saudara. Walaupun kita punya budaya yang berbeda, mungkin juga kota kita kecil, saya mengharapkan bahwa kita memiliki bukan saja spirit of excellence, tapi juga mempunyai sikap yang excellent. Tidak gosip, tidak menceritakan kelemahan orang lain. Saudara harus hati-hati kalau kita nggak punya spirit excellent. Dan saudara kalau suka misalnya ceritakan tentang orang sana sini, maka saudara apa yang saudara tabur itu yang saudara akan tuai. Tapi biarlah apapun mau dikata orang di luar sana, tetapi kita mempunyai excellent spirit. Memang betul saya mau katakan kepada saudara-saudara, orang bisa menggosip kita karena kita tidak bisa membatasinya. Namun saudara gimana? Saudara berbeda, pribadi saudara berbeda. Karena itulah yang disebut excellent spirit. Tidak sebentar-bentar merajuk atau juga kemudian patah hati atau ngomong sana, ngomong sini, masukkan di media sosial. Itu bukan excellent spirit. Inilah waktunya bagi kita mempunyai excellent spirit. Apalagi saudara, kadang kalau orang meninggal, saudara tulis RIP. Saya pikir itu tidak cocok. Seolah-olah bagi saya kalau saudaranya tulis RIP di Facebook, sepertinya ya sudah kamu mati-matilah di situ. Bertobat saudara. Saya mau katakan tulis sesuatu yang benar gitu. RIP memang betul, rest in peace itu kita temukan di kuburan. Saudara nggak usah ucapkan pun di kuburan sudah ditulis di situ. Tapi kita sebagai sahabat, pula kamu tulis RIP lah. Saya harapkan seperti itu. Nggak enak kalau kita baca. Jadi kalau kita punya excellent spirit, kita menghargai orang lain juga, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Ini pesan saya sedikit ya, saya tambahkan. Tentu kita sudah didoakan, saya percaya kita diberkati. Hari ini saya kembali mau sampaikan, biarlah kita belajar seperti Ando, dia selalu mengajar teman-teman lain dalam media. Saya percaya ini juga saudara termasuk excellent spirit. Kita diberkati oleh Tuhan. Dan harapan saya hari ini, apalagi ini sudah 7 bulan, Mami akhirnya muncul di kamera. Ini merupakan satu berkat bagi kita semua. Dan saya yakin bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Dan saudara yang pertama kali hari ini yang mendengarkan di mana saja, saudara mempunyai excellent spirit, mau diselamatkan, ikuti doa saya. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Dan aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku dan berilah aku hari ini pengalaman baru, hidup baru. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati jemaat maupun saudara-saudara yang ada di EKCC atau EIKCC. Saudara bisa mendapatkan banyak informasi di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua.